kan ya. Kalau aku ngajarin sesuatu agama Islam ya, aku ajarin dengan benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah, maka harusnya aku tidak ada masalah ketika ada orang pindah kajiannya dari aku ke ustadz yang lain. Atau aku nggak ada masalah ketika ustadz yang lain lebih sukses daripada aku. Toh yang aku perjuangin kan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Berikut ini adalah tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Yang pertama, turunnya Dajjal. Dajjal mengajak manusia mengikutinya selama 41 atau 40. Kemunculan Dajjal. Dajjal akan muncul setelah kemarau panjang yang melanda 3 tahun berturut-turut, di mana pada tahun pertama bumi dan langit menahan sebagian rezekinya. Pada tahun kedua lebih banyak lagi, dan pada tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Kemudian Dajjal akan muncul dari arah timur, khususnya dari daerah Khurasan atau Isfahan. Dajjal di daerah Iran. Dajjal akan membawa 2 sungai, satu menyerupai api dan satu lagi menyerupai air. Yang dianggap surga oleh manusia adalah neraka, dan yang dianggap neraka adalah surga. Kemudian Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan. Kemudian jenis pakaian mereka seperti jubah. Ciri-ciri Dajjal. Dajjal memiliki ciri-ciri fisik yang khas, yaitu buta sebelah matanya. Mata yang lain menonjol seperti buah anggur yang masak. Dajjal juga digambarkan sebagai sosok yang pendek, berkaki bengkok atau letter O, dan keriting rambutnya. Di antara kedua matanya akan tertulis kafaro, yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik itu yang buta baca tulis atau buta huruf maupun yang tidak buta huruf. Fitnah Dajjal. Dajjal akan membawa fitnah yang sangat besar, sehingga banyak orang yang akan terpengaruh dan mengikutinya. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dan banyak orang yang akan tertipu dengan klaim tersebut. Fitnah Dajjal akan sangat berat, terutama bagi wanita, hingga ada yang mengikat keluarganya karena khawatir mereka akan terpengaruh oleh Dajjal. Cara menghadapi fitnah Dajjal. Kaum muslimin dianjurkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal dengan membaca doa-doa tertentu, terutama di setiap akhir daripada sholat atau ketika terakhir tahiyat. Kaum muslimin juga harus memperkuat keimanan dan ilmu agama agar tidak terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Di kota Madinah, dalam riwayat, Dajjal ini menghentakkan kakinya 3 kali, maka orang-orang munafik dari kota Madinah tersebut keluar. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun dan akan membinasakan, membunuh Dajjal di kota Lud dekat pintu gerbang Palestina. Dajjal adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam alaihissalam, muncul di akhir zaman dan mengaku memiliki sifat rububiyah atau ketuhanan, keluar dari timur dari Khurasan. Kemudian ia berjalan di muka bumi, maka ia tidak meninggalkan satu negeri pun kecuali ia memasukinya, kecuali Masjidil Aqsa, Turisin, Mekah dan Madinah. Ia tidak bisa memasukinya karena malaikat menjaganya. Turun di danau, maka kota Madinah bergetar 3 kali. Kemudian keluar darinya setiap orang kafir dan munafik. Dajjal ini turun, kemudian banyak pengikutnya, sampai 70.000
orang Yahudi mengikuti Dajjal. Kemudian orang-orang pun mengikuti Dajjal karena Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan. Dia ini kata-katanya, sihirnya ini sangat ampuh. Semua yang diinginkan, contohnya ingin makanan, maka makanan pun ada. Tidak seakan kelaparan pada saat itu. Maka umat Islam pada saat itu sudah tidak ada lagi makanan. Orang Islam pada saat itu makanannya adalah berzikir, atau gantinya makan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbihat. Maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk membiasakan berzikir tiap pagi dan petang. Tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, tanda cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh astagfirullah, boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau sayyidul istighfar. Itu tanda cinta kita kepada diri kita. Kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang panjang sholawat Ibrahim dan lain sebagainya. Maka ini merupakan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman ini sudah tidak ada makanan, kering kerontang, kemudian tandus. Makanan umat Islam adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah apakah zikir ini mengenyangkan? Zikir ini tidak mengenyangkan, tetapi menguatkan tulang-tulang dan sendi-sendi. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita terselamat dari fitnah Dajjal tersebut. Baginda Rasulullah SAW juga telah memberikan bagaimana supaya terselamat dari fitnah Dajjal. Di antaranya hadis beliau, man hafidho asyr ayatin min awalis suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terselamat atau terjaga dari fitnah Dajjal. Inilah anjuran yang diberikan kepada kita umat Islam agar kita menghafalnya, juga menghafal surah-surah yang lain maksudnya, dan itu ke atas kekhususannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ada umat baginda Rasulullah SAW yang disebut Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Diriwayatkan dalam suatu hadis yang artinya, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi mengeluarkan tumbuhannya, kemudian harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah ruah, dan kemudian umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 musim haji. Masya Allah. Jadi Imam Mahdi ini akan dibaiat. Ulama mengatakan di baiatnya yaitu ketika musim haji pada tahun-tahun yang ganjil. Kemudian Imam Mahdi ini nanti akan diterangkan ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri akhlaknya. Beliau adalah yakin daripada dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umatnya nanti di akhir zaman akan turun namanya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Beliau ini akan membawakan keadilan. Beliau ini akan menjadi panutan umat yang akan membunuh Dajjal bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal dan Imam Mahdi akan mengiringi, akan menjadi tentaranya Nabi Isa alaihissalam dan membasmi daripada orang-orang Yahudi yang sebagai pengikut-pengikut Dajjal laknatullah alaih. Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang menerangkan tentang akan turunnya Al-Mahdi dari umat baginda Rasulullah SAW. Intinya bahwa
Imam Mahdi ini akhlaknya menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini mempunyai nama yang sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian Imam Mahdi ini jelas adalah keturunan atau dzurriyyah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sama dalam bentuk fisiknya. Itu menurut para ulama, karena Rasulullah SAW mempunyai fisik yang spesial sehingga iblis, jin, setan tidak bisa menyerupai baginda atau fisik baginda Rasulullah SAW. Sama Imam Mahdi pun, mancung hidungnya, lebar dahinya, akhlaknya seperti Rasulullah SAW, tetapi wajahnya tidak seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau akan menjadi pemimpin yang adil. Kemudian beliau ini akan memimpin umat Islam selama 7 tahun atau 7 musim haji. Ciri besar akan terjadinya kiamat diantaranya adalah akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di Masjid Putih yang ada di Damaskus. Maka Nabi Isa alaihissalam ini akan bekerja sama dengan Imam Mahdi. Yang pertama, beliau ini akan menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian akan memberikan tahu kepada orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan anak Allah, tapi adalah utusan Allah atau Nabi Allah. Bukan Ibnullah, bukan anak Allah, tapi utusan Allah. Nabi Isa alaihissalam ini nanti bekerja sama dengan kaum muslimin, kemudian mengejar-ngejar daripada pasukan Dajjal dan Dajjalnya sendiri. Nabi Isa terus mengejar. Bahkan dalam satu riwayat, beliau ini mempunyai tentara spesialnya adalah 315. Kemudian membasmi orang-orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus ke daerah Palestina. Maka di Babu Lud atau pintu Lud ini, Dajjal akan ketakutan melihat Nabi Isa alaihissalam. Sama Al-Masih juga, Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih. Al-Masih ini menurut ulama adalah beliau ini adalah orang yang berpergian. Jadi seperti orang-orang yang musafir, berkelana, orang yang berkelana. Nabi Isa berkelana, Dajjal pun berkelana. Maka Dajjal ini akan dibunuh disitulah di Babu Lud. Sebelum membunuh Dajjal, maka Imam Mahdi dengan bala tentaranya akan membasmi daripada orang-orang Yahudi. Mereka di Palestina, orang-orang Yahudi ini semuanya akan dimusnahkan. Kemudian tembok-tembok pun akan memberitahu di sini ada Yahudi. Pohon-pohon memberitahu di sini ada Yahudi, kecuali pohon Gorkod. Maka orang-orang Yahudi ini karena percaya sesungguhnya dia ini kepada hari kiamat, mereka banyak menumbuhkan daripada atau menanam pohon Gorkod tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian setelah itu Dajjal dibunuh, maka umat Islam berkumpul bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Imam Mahdi rahmatullah alaih, yaitu di negeri Palestina. Mereka membuat markas besar di situ karena masih ada satu lagi musuh yang luar biasa, yaitu akan datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Salah satu tanda kiamat besar akan terjadi, yaitu akan turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj ini merusak di muka bumi. Dahulu oleh Raja Dzulkarnain Agung, mereka itu telah dipenjara di dinding yang sangat kokoh, dinding tembaga. Kemudian nanti di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj ini akan turun dari tempat yang tinggi, dari
dinding yang telah dicor tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futiyat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, sehingga pada saat itu dibukakanlah Ya'juj wa Ma'juj, atau terbukalah pintu daripada Ya'juj wa Ma'juj, dinding yang kokoh tersebut, wahum min kulli hadabi yansilun, dan mereka di tempat-tempat yang tinggi turun dengan cepat. Maka Ya'juj wa Ma'juj ini diriwayatkan makan apa saja yang ada di muka bumi. Ikan dimakan, buah-buahan dimakan, air diminum. Karena saking banyaknya, maka tidak bisa lagi diperang. Kalau misalnya umat Islam pada saat itu terjebak dengan Ya'juj, itulah syahid yang terakhir. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini sampai menghabiskan apa yang ada di bumi. Kemudian mereka memanahkan panah-panahnya ke atas, dan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan anak panah tersebut ada darahnya. Maka mereka berkata, aku telah menghanguskan apa yang di bumi, dan menghanguskan atau menghancurkan, mengalahkan apa yang ada di langit. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi, dengan kaum muslimin pada saat itu berlindung di gunung di daerah Palestina. Kemudian tidak ada cara lain lagi kecuali dihancurkan dengan doa mereka, doa Nabi Isa alaihissalam, doa Imam Mahdi, dan doa kaum muslimin supaya Allah Subhanahu wa taala segera menyelamatkan mereka dari fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah penyakit kepada Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Kemudian mereka pun dimakan oleh belatung-belatung, sehingga mereka ini satu persatu mati. Bangkai Ya'juj wa Ma'juj menyebar di seluruh bumi, kemudian memberikan aroma yang tidak sedap, bau di mana-mana. Kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa, dan kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, yang hujan ini seperti banjir. Kemudian banjir tersebut membersihkan sisa-sisa atau bangkai-bangkai daripada Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian bumi pun menjadi damai. Nabi Isa dengan Imam Mahdi, kemudian kaum muslimin pada saat itu menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mereka menjalankan syariat-syariat agama dengan betul, menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga diberkahi rizki dari langit, rizki dari bumi, dan itu berlangsung menurut hadis tersebut Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam memimpin selama 7 tahun. Pada masa itulah umat Islam mengalami kejayaan kembali, sehingga dalam hadis di antara ciri kiamat adalah ada orang yang ingin bersedekah dengan sekarung emas, tetapi sudah tidak ada lagi yang menerimanya. Karena apa? Karena umat Islam pada saat itu sudah kaya raya, sudah berkah, kemudian tetap menjaga keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Rasulullah SAW, menjalankan syariat. Laki-lakinya berbondong-bondong melaksanakan sholat berjamaah, perempuannya menutup aurat secara sempurna. Kemudian Allah SWT berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Kemudian setelah itu, setelah 7 tahun, maka Imam Mahdi meninggal. Setelah 7 tahun, Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia dan disolatkan oleh umat muslim semuanya. Kemudian disinilah akan mulai terjadi kiamat besar-besaran, yaitu umat Islam yang pada saat itu beriman semua, kemudian anak cucunya mulai meninggalkan syariat Islam, mulai menyia-nyiakan sholatnya, mulai menyia-nyiakan daripada zakat, puasa, ibadah haji dan umrohnya. Mereka mulai tidak mau, karena dengan kekayaannya tersebut hilang pikirannya, hilang akalnya, mabuk dengan dunia. Mereka ini meninggalkan menuntut ilmu. Mereka ini tidak mau membaca Al-Quran lagi. Mereka tidak mau belajar
ilmu agama lagi. Sedikit demi sedikit, maka akhirnya mereka ini banyak yang tidak tahu, tidak mengenal Islam. Tidak lagi la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak ada lagi Islam kecuali hanya namanya saja. Tidak ada lagi bacaan Al-Quran, tulisan Al-Quran, kecuali tidak ada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Itulah ketika orang-orang soleh sudah meninggal, kemudian di generasi selanjutnya tidak ada dakwah, tidak ada menyebarkan agama Islam, maka mereka pun jauh daripada agama. Kemudian mereka melaksanakan sekehendak hatinya. Bahkan pada saat itu sudah terjadi lagi zina di mana-mana, sehingga tidak diketahui ini anak siapa, ini anak siapa, ini keturunan siapa, sudah tidak tahu lagi. Wanita banyak pada saat itu, kemudian hampir perbandingannya 1/40, satu laki-laki sampai ada 40 mengatakan 1/50, satu laki-laki mempunyai 50 perempuan. Yang jelas itu menurut agama Islam adalah berzina. Mereka ini sudah tidak tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada ciri-ciri kiamat baginda Rasulullah SAW dilihatkan bahwa nanti Ka'bah ini akan dihancurkan daripada bangunan-bangunan sedikit demi sedikit oleh orang Habasyah. Orang Habasyah itu orang Afrika yang dia ini tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas mereka ini mengatakan ini Ka'bah buat apa? Bangunan apa ini? Akhirnya dibongkar, dihancurkan. Disitulah mulai lagi akan ada ciri-ciri selanjutnya. Kemudian setelah mereka ini sudah banyak lagi orang yang tidak beriman. Ada beberapa orang yang beriman tapi tidak terjadi kiamat. Karena dalam hadis la taqumus sa'ah hatta yaqula Allah Allah, tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang mengucapkan lafaz Allah. Maka orang mukmin ini salah satu penjaga dunia. Sepanjang dunia ada yang masih menyebutkan nama Allah, kiamat tidak akan terjadi. Banyak orang-orang yang kafir, tidak beriman pada Allah, tidak mempercayai Allah, memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat sudah tidak ada lagi, sholat sudah tidak dilaksanakan lagi, zakat, puasa, ibadah haji, umrah sudah tidak ada dilaksanakan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dabatum minal ardi. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan jenis binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah mereka tidak beriman, tidak yakin lagi pada ayat-ayat kami. Ini dabatul ardi ini memberitahukan kepada manusia bahwa sesungguhnya mereka itu punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingatkan supaya manusia ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Tetapi mereka ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat besar-besaran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 3 peristiwa terbenamnya tanah atau longsor. 3 peristiwa longsor ini, longsor yang besar termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang besar yaitu longsor di daerah timur, longsor di daerah barat, kemudian longsor di semenanjung Arab. Dan ini akan terjadi setelah orang-orang banyak yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ad-dukhan atau asap yang tebal. Qala Allah taala fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, asap yang tebal. Asap itu meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Masya Allah, itu adalah siksa bagi orang-orang yang pada saat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan
bagi orang-orang yang mukmin masih mengucapkan Allah. Ada dua orang yang berkata, sungguhnya kita ini pernah disatukan dengan kalimat apa gitu namanya, padahal kalimat la ilaha illallah. Hanya bisa mengucapkan kata Allah, 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 sudah tidak bisa sholat lagi. Maka Allah SWT mengirim angin yang dingin kepada seluruh umat-umat Islam yang masih mengucapkan Allah ini, masuk ke ketiaknya, kemudian meninggal dunia. Tinggallah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah barat. Inilah pintu terakhir daripada akan terjadinya kiamat yang besar. Allah SWT biasanya menerbitkan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan di sebelah barat. Tetapi di akhir zaman nanti akan terjadinya kiamat, matahari akan terbit dari sebelah barat, kemudian ke tengah-tengah, diam di situ lama, kemudian kembali lagi ke sebelah barat. Maka di situ orang-orang beriman, karena orang beriman sudah habis, tinggal orang yang tidak beriman. Pada saat itulah iman mereka tidak bermanfaat, iman mereka sudah tidak berlaku lagi. Itulah sudah titik di mana waktunya sudah tidak bisa lagi diulang, bahwa tidak akan bermanfaat lagi orang yang mengatakan iman pada saat itu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa bagi orang-orang kafir. Jadi kiamat ini akan terjadi apabila orang-orang sudah semuanya menjadi orang yang kafir. Umat Islamnya sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, akan ada api dari Yaman yang besar menggiring manusia. Itulah awal daripada kehancuran dunia beserta isinya. Itulah Allah SWT dalam Al-Quran sering mengatakan atau berfirman seperti dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Jadi bertanya-tanya apa ini, ternyata kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran tentang terjadinya kiamat. Kiamat yang besar-besaran. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah kiamat ini terjadi. Bumi ini sudah tidak lagi ada orang yang beriman, sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka bumi ini dikiamatkan. Setelah itu maka manusia akan dibangkitkan. Itu ketika api yang di Aden menggiring manusia, maka ditiuplah sangkakala terompet oleh malaikat Israfil. Kemudian terjadi kiamat besar-besaran, kemudian akan ditiup lagi sangkakala yang kedua, yaitu manusia akan dibangkitkan. Disitulah di alam mahsyar sampai selanjutnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita selalu meyakini kepada firman-firman Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita wajib percaya akan terjadinya hari kiamat dan akan hidup selama-lamanya, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidup yang menyenangkan, yaitu hidup kita ini tujuannya ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dakwah mulai dari 2002 ketika aku masuk Islam. Aku ke Jakarta tahun 2007. 2012 aku udah mulai dakwah di Twitter. Ustadz Adi Hidayat muncul 2016-2017 aku lupa. Pokoknya setelah dia studi terus kemudian dia follow Indonesia, dan tiba-tiba muncul jadi standar baru yang merepotkan semua orang. Kenapa? Karena dia hafal Quran. karena dia hafal letak Quran itu di mana, dia hafal banyak sekali hadis, dan dia nggak kayak manusia lah pokoknya. Jadi maksudnya standar ya, jadi berubah. Tapi iya, tapi bentuknya manusia lah kira-kira gitu. Nah ini kan menyulitkan semua orang kan. Nah ketika Ustadz Adi Hidayat ini muncul, maka dalam pikiranku yang pertama jelas namanya manusia masih punya penyakit hati. Aku berpikir begini, siapa nih orang nih?
Ketika gue lihat masih muda, kok tiba-tiba dia bisa muncul? Afiliasinya kemana nih? Dan segala macam. Segala sesuatu yang menjadi penyakit hatiku ini menunjukkan pada satu, siapa yang kasih dia otoritas. Tapi itu terjadi juga gak sih pada aku ngomong-ngomong pasti, gitu kan ya? Harusnya kan lu merasa santai kan? Kenapa? Karena yang harusnya dikerjain satu orang, jadi dikerjain dua orang. Apalagi kalau ini OP nih. Iya, overpower ya. Dia 99, kita satu kan ya? Bukannya kita selesai, terus kita tinggal tiduran di rumah. Bukankah yang kamu inginkan adalah santai hidupmu itu, Lik? Ya juga ya, kenapa aku kemudian harus merasa seperti itu? Nah, tapi pertanyaannya nih, gitu kan ya? Apakah setiap ulama yang muncul akan disikapi hal yang sama oleh ulama yang lain? Atau disikapi sebagai, mohon maaf mas, seandainya ada orang yang tiba-tiba muncul, lebih hebat daripada mas, lebih keren daripada mas, terus mas merasa, kenapa dia nggak follow aku? Kenapa dia nggak kulun-kulun sama aku? Berarti masalahnya, mas nggak suka sama dia itu karena stand up atau karena sesuatu yang lain? Iya, betul. Itu sih yang aku bilang. Berarti Kalau ingin untuk kebaikan stand up ya nggak bahaya, nggak khawatir. iya, Tapi bahwa lu khawatir berarti lu di sini bukan cuma untuk stand up. urusan dia dong kalau dia nggak hormat pada seniornya, bukan urusan mas kan. Nah itu sama yang terjadi di dunia dakwah menurutku. Kalau ada orang yang menurutku ya, sekali lagi karena ini rawan banget, oh ini mah Felix aja segala macam. Ya ini namanya juga menurutku kan gitu kan ya. Kalau aku ngajarin sesuatu agama Islam ya, aku ajarin dengan benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah. Maka harusnya aku tidak ada masalah ketika ada orang pindah kajiannya dari aku ke ustadz yang lain. Atau nggak ada masalah ketika ustadz yang lain lebih sukses daripada aku. Toh yang aku perjuangin kan Islam. Tapi begitu ada sesuatu yang aku perjuangkan misalnya, atau aku omongkan, maka murid-muridku akan menjadi nggak suka sama orang. Tapi ulama-ulama ini juga akan mempermasalahkan ketika ada yang pindah karena kepercayaan si ulama ini tuh dianggap tidak benar. Nah, bagus.